Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 4 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Jayashunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Diduga peredaran narkoba kembali marak, Kapolda Kalimantan Utara tinjau selumit pantai yang sebelumnya dijadikan kawasan kampung bebas narkoba di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kasus ledakan benda asing yang menyebabkan seorang warga Siantan Utara mengalami luka-luka berhasil diselidiki Polda Kalimantan Barat. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan tersangka Sukeni alias Tini. Pemirsa, diduga peredaran narkoba kembali marak, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sudwiyanto tinjau selumit pantai yang sebelumnya dijadikan kawasan kampung bebas narkoba di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kunjungan Kapolda Kalimantan Utara ke kampung selumit pantai didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat program transformasi daerah dan memastikan agar kampung selumit pantai yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat peredaran narkoba terbesar di Kalimantan Utara benar-benar sudah dibenahi. Kasus ledakan benda asing yang menyebabkan seorang warga Siantan Utara mengalami luka-luka pada Jumat 24 Januari 2025 lalu berhasil diselidiki Polda Kalimantan Barat. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kasusnya dalam proses penyidikan. Menindaklanjuti ledakan benda asing yang menyebabkan seorang warga Siantan Utara mengalami luka-luka pada Jumat 24 Januari 2025 lalu, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bayu Suseno menyampaikan bahwa pelaku sudah diamankan dan kasus dalam proses penyidikan. Polda Kalimantan Barat berhasil menangkap pelaku yang meletakkan senter di halaman rumah korban berinisial M yang mengakibatkan ledakan. Adapun pelaku bernama LLS alias ALS yang merupakan tetangga rumah dari korban. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, kami dari tim gabungan Subdit Jatantras, Ditkrim Polda Kalimantan Barat, beserta dengan tim IT dan dari tim Resmob, telah berhasil menangkap seorang laki-laki yang diduga merupakan pelaku yang meletakkan senter di TKP. Identitas dari pelaku atas nama LLS alias ALS, usia 46 tahun, agama Buddha, pekerjaan tidak ada pekerjaan, alamat di Jalan Kebangkitan Nasional, Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak. Perlu diketahui bahwa pelaku ini merupakan tetangga dari korban karena lokasinya tidak jauh dari TKP. Berdasarkan hasil penggeledahan, di rumah pelaku dan di sebuah pondok yang letaknya tak jauh dari kebun pelaku, ditemukan sejumlah barang bukti terkait dengan ledakan. Barang bukti itu meliputi baterai, bubuk hitam diduga mesiu, pipa paralon, senter, dan beberapa kabel rakitan elektronik. Untuk saat ini, pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polda Kalimantan Barat untuk kami lakukan penyidikan lebih lanjut. Terkait dengan dugaan adanya jaringan teroris, sampai dengan hari ini kami belum menemukan adanya kaitan dengan jaringan teroris manapun.
Sejauh ini, di lokasi juga ditemukan beberapa catatan pribadi milik terduga pelaku berisi curhatan sakit hati kepada seseorang. Namun, apakah motif ini berkaitan dengan pelaku melakukan ledakan masih terus didalami. Selanjutnya, Polda Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati apabila menemukan benda yang mencurigakan. Sebaiknya benda tersebut tidak dipindahkan atau dibuka demi meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi. Dari Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri menggelar konferensi pers terkait sejumlah tindak pidana penyelundupan barang impor pada Selasa 4 Februari 2025 di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Adhianuma. Baik, Bribda Joy, saat ini saya berada di Gedung Barreskrim Polri, di mana Satuan Tugas Importasi Ilegal Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri baru saja tadi melaksanakan konferensi pers terkait tindak pidana importasi dan peredaran barang impor ilegal pada Selasa siang ini. Konferensi pers tadi dibuka oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika. Kemudian pemaparan tindak pidana disampaikan oleh Direktur Barreskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf. Selain itu hadir juga sejumlah kementerian, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polkam, kemudian Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri dari Kementerian Perindustrian. Melalui pemaparannya, Dirtipideksus Brigjen Pol Helvi Asegaf tadi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 3 bulan, Ditipideksus Barreskrim Polri berhasil mengungkap 4 tindak pidana peredaran barang impor ilegal, yang dimana peredaran ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi, diantaranya dengan pemasangan pita cukai palsu, kemudian menghindari pendaftaran barang wajib SNI atau dengan memalsukan dokumen pemberitahuan impor barang. Dari keempat tindak pidana tersebut, tindak pidana yang pertama merupakan penyelundupan tali kawat baja yang dilakukan oleh PT Nobel Rigindo Samudra berada di kawasan Jawa Barat. Kemudian tindak pidana kedua yaitu produksi dan perdagangan barang-barang elektronik tanpa sertifikat SNI. Penjualan alat-alat elektronik ini dilakukan melalui e-commerce dan sosial media oleh PT Glise Indonesia Asia di kawasan Tangerang. Kemudian tindak pidana ketiga merupakan penyelundupan rokok berbagai macam merek yang dilakukan oleh sebuah pergudangan penyimpanan rokok di kawasan Banten. Dan tindak pidana keempat yaitu penyelundupan dan penjualan spare part kendaraan palsu yang dibawa oleh seorang warga negara asing, yaitu warga negara Cina, kemudian dijual ke toko sumber abadi di wilayah Tangerang. Berbagai macam barang bukti juga turut diamankan dan menurut laporan nilai totalnya mencapai 51.230.400.000 rupiah. Pun jumlah kerugian negara dari adanya tindak pidana ini mencapai angka 64.257.680.000 rupiah. Barreskrim Polri juga telah menetapkan sejumlah tersangka sekaligus memastikan PT dan juga e-commerce yang menjual peredaran barang ilegal tersebut ditutup. Kemudian Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andika juga menyampaikan bahwa kinerja Ditipideksus Barreskrim Polri ini merupakan salah satu bentuk dari perwujudan program Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Brigjen Pol Trunoyudo juga menyampaikan harapan serta turn effect dari adanya pengungkapan kasus ini adalah agar dapat menjadi bagian dari penegakan hukum sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan negara. Dan sekian info dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Adhianuma, reporter Polri TV atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Ya pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dilakukan tersangka Sukini alias Tini berusia 40 tahun. TPPO itu dilakukan tersangka dengan modus menjadikan seorang sebagai pekerja seks komersial. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan korban ditawari pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan milik tersangka. Korban kemudian mengadu ke orang tuanya bahwa ia dipaksa bekerja sebagai PSK. Korban menolak dan meminta izin untuk pulang. Namun korban diharuskan membayar uang senilai 1 juta rupiah jika ingin pulang. Orang tua korban kemudian memperkuat laporan ke Polda Jawa Tengah dan dilakukan penyidikan hingga tersangka kini ditahan. Setelah didalami, tersangka diketahui memiliki usaha karaoke dan sewa kamar untuk pemandu lagu atau LC yang akan memberikan layanan jasa perhubungan badan kepada pengunjung. Tersangka mengambil keuntungan Rp20.000 dari sewa LC dan Rp50.000 dari sewa kamar open BO. Adapun tempat usaha tersangka berada di area Gunung Kemukus, di mana sekitarnya banyak tempat serupa. Terdapat tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal 296 KUHP tentang mempermudah pembuatan cabul dan menjadikannya mata pencaharian, serta pasal 506 KUHP mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini.